Malam ini kita akan mendengarkan firman Tuhan yang terambil dari kitab Keluaran pasal yang ke-15. Keluaran pasal yang ke-15 ayat yang ke-22 sampai dengan ayat yang ke-27. Sekali lagi firman Tuhan yang akan kita renungkan bersama-sama pada malam hari ini, yaitu terambil dari kitab Keluaran pasal yang ke-15 ayat yang ke-22 sampai dengan ayat yang ke-27 di bawah perikop di Mara dan di Elim, dengan tema di balik Mara ada Elim. Baik, saya akan membacakan ayat yang genap dan kekasih Tuhan akan melanjutkannya dengan membacakan ayat yang ganjil. Di Mara dan di Elim, Musa menyuruh orang Israel berangkat dari Laut Teberau, lalu mereka pergi ke padang gurun Sur. 3 hari lamanya mereka berjalan di padang gurun itu dengan tidak mendapat air. Sampailah mereka ke Mara, tetapi mereka tidak dapat minum air yang di Mara itu, karena pahit rasanya. Itulah sebabnya dinamakan itu Mara. Lalu bersungut-sungutlah bangsa itu kepada Musa, kata mereka, "Apakah yang akan kami minum?" Musa berseru-seru kepada Tuhan, dan Tuhan menunjukkan kepadanya sepotong kayu. Musa melemparkan kayu itu ke dalam air, lalu air itu menjadi manis. Di sana diberikan ketetapan peraturan kepada mereka, dan di sanalah Tuhan mencoba mereka. Firman-Nya, jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan apa yang benar di matanya, dan memasang telingamu kepada perintah-perintahnya, dan tetap mengikuti segala perintah, segala ketetapannya, maka aku tidak akan menimpakan kepadamu penyakit manapun yang telah kutimpakan kepada orang Mesir, sebab aku Tuhanlah yang menyembuhkan engkau. Sesudah itu sampailah mereka di Elim. Di sana ada 12 mata air dan 7 lembu. Lalu bertemanlah mereka di sana. Musa menyuruh orang Israel berangkat dari Laut Teberau, lalu mereka pergi ke padang gurun Sur. 3 hari lamanya mereka berjalan di padang gurun itu dengan tidak mendapatkan air. Saudara perhatikan baik-baik di sini. Mereka berjalan di padang gurun dengan tidak mendapatkan air. Tentunya bukan hanya rasa capek saja, tetapi mereka juga mengalami yang namanya kehausan. Karena tentunya semua kita tahu, kalau kita berjalan, otomatis kita pasti merasa haus, capek, dan membutuhkan air untuk menghilangkan dahaga kita. Dan Alkitab berkata, selama 3 hari mereka berjalan di padang gurun itu dengan tidak mendapatkan apa? Mendapatkan air. Itu berarti kekasih Tuhan, mereka berjalan melintasi gurun itu selama 3 hari tanpa menjumpai air. Yang dimana mereka sedang mengingini agar mereka mendapatkan air, kekasih Tuhan. Tetapi selama 3 hari Alkitab bilang, mereka sonde dapat atau sonde menjumpai air untuk menghilangkan dahaga mereka. Tentunya ini adalah sesuatu hal yang membuat mereka itu pasti bersungut-sungut kepada Tuhan. Karena mereka tahu bahwa Tuhan yang mengeluarkan mereka dari perbudakan Mesir. Tetapi perhatikan baik-baik di sini kekasih Tuhan. Sesudah mereka melewati atau melintasi Laut Teberau itu, mereka berjalan dengan tidak menjumpai air. Saudara haus, terus saudara pergi ke dapur mencari air, terus saudara tidak menemukan air. Bagaimana perasaan saudara? Apakah saudara tersenyum dengan penuh sukacita karena tidak mendapatkan air? Sedangkan saudara sudah kehausan, membutuhkan air untuk menghilangkan dahaga. Berarti menurut kita ini wajar kalau bangsa Israel itu bersungut-sungut kepada Tuhan. Karena apa?
Karena mereka tidak mendapatkan air atau menjumpai air dalam perjalanan mereka. Kekasih Tuhan. Seakan-akan Tuhan membiarkan mereka. Tuhan tidak memperhatikan perjalanan mereka. Karena tentunya mereka tidak tahu bahwa nanti Tuhan akan membawa mereka sampai ke tempat yang disebut dengan Elim. Mereka belum mengetahui itu, kekasih Tuhan. Karena Tuhan tidak memberitahukan mereka bahwa nanti sesudah mereka berjalan sampai ke Mara dan mereka akan sampai ke Elim. Tuhan tidak bilang seperti itu. Tetapi faktanya Israel tidak menemukan sumber air. Padahal itu yang mereka butuhkan, betul? Itu yang mereka butuhkan, kekasih Tuhan. Tapi mereka tidak menjumpai itu. Bahkan sudah selama 3 hari mereka berjalan di padang gurun. Di padang gurun itu tentunya panas. Waktu itu tidak ada payung. Daun jati justru tidak ada. Daun pisang apalagi. Tidak tahu mereka menutupi kepala mereka dengan apa. Tapi paling tidak kita tahu, kita bisa membayangkan bahwa di padang gurun itu panas. Kekasih Tuhan. Tapi perhatikan baik-baik. Di ayat yang ke-23. Sampailah mereka di Mara. Sampailah mereka ke Mara. Tetapi mereka tidak dapat minum air yang di Mara itu karena pahit rasanya. Itulah sebabnya dinamai orang tempat itu Mara. Dong jalan 3 hari. Sonde dapat air lagi. Tiba-tiba dong ketemu air. Dan Alkitab bilang airnya rasanya pahit. Kalau mungkin itu air dikasih omak yang minum is okay. Karena omak bisa minum air rebusan dari sayur pepaya. Mau dikasih minum son apa-apa. Tapi jangan dikasih sama ibu pendeta. Saudara bisa bayangkan ini. Dong su haus ketemu air. Airnya rasanya pahit. Tambah bangomelai mereka di hadapan Tuhan. Sudah dapat air tapi air tidak bisa dikonsumsi. Ini yang menyebabkan bangsa Israel itu bersungut-sungut. Perhatikan baik-baik. Sampailah mereka ke Mara. Tetapi mereka tidak dapat minum air yang di Mara itu. Karena pahit rasanya. Itulah sebabnya dinamai orang tempat itu Mara. Mereka tidak tahu bahwa di balik Mara ada Elim. Yang mereka tahu di Mara itu ada sumber air. Tapi rasanya pahit. Dan itu tidak bisa dikonsumsi oleh bangsa Israel pada waktu itu. Dan saya yakin kalau air itu dikasih sama ketong juga pasti ketong sone ada yang suka minum. Iya toh? Karena airnya rasanya pahit. Kekasih Tuhan. Sama seperti keluhan daripada seorang perempuan yang bernama Naomi. Kita lihat saat kitab Rut pasal yang pertama ayat 20. Saudara perhatikan kitab Rut di sini. Rut 1 ayat yang ke-20. Satu orang baca dengan cepat. Tetapi ia berkata kepada mereka, janganlah sebutkan aku Naomi, sebutkanlah aku Mara, sebab yang Maha Kuasa telah melakukan banyak yang pahit kepadaku. Jangan panggil aku Naomi, kata Naomi kepada perempuan-perempuan yang menyapa dia ketika dia kembali dari Moab ke Israel. Dia kembali dari Moab ke tempat kelahirannya. Dia tidak mau orang panggil dia Naomi, karena Naomi itu artinya menyenangkan. Sedangkan yang dia alami dalam kehidupannya tidak sesuai dengan namanya. Makanya dia bilang, jangan panggil aku Naomi, panggil saja aku Mara.
Karena apa? Karena rasanya pahit hidup ini. Dia tidak hanya kehilangan suaminya yang bernama Elimelek, tetapi dia juga kehilangan dua anak laki-laki yang bernama Mahlon dan Kelion. Ini yang menyebabkan Naomi itu tidak mau dipanggil nama yang sebenarnya. Makanya dia bilang, panggil saja aku marah. Karena pahit rasa. Ketika saudara dan saya mengalami sesuatu yang tidak kita harapkan, otomatis kita juga tidak senang hidup dalam keadaan itu. Betul? Tetapi kita perlu tahu bahwa di balik penderitaan ada penghiburan. Di balik pertempuran ada kemenangan. Di balik sakit penyakit ada kesembuhan. Di balik dosa dan pelanggaran ada pengampunan. Itu yang harus kita lihat, kekasih Tuhan. Ini yang tidak mampu bangsa Israel melihat itu. Sama seperti Ruth juga, sama seperti Naomi juga. Karena dia telah kehilangan harta kekayaannya, suaminya, dan dua anak laki-lakinya. Kekasih Tuhan. Dia hanya bawa pulang satu menantunya saja. Yang bernama siapa? Bernama Ruth. Sedangkan Orpa pulang kembali ke rumah orang tuanya. Keadaan hidup seperti inilah yang Naomi tidak mau dipanggil namanya itu Naomi. Karena Naomi tahu arti daripada namanya apa tadi? Menyenangkan. Sedangkan hidupnya tidak menyenangkan. Hidupnya terasa pahit. Kekasih Tuhan. Karena dia kehilangan harta kekayaan, kehilangan suami, kehilangan kedua anak laki-laki. Naomi tidak mampu lihat dengan keadaan penderitaan yang dia alami ketika dia pulang ke tanah kelahirannya. Anak mantunya yang Alkitab berkata mereka memuji Naomi bahwa Ruth itu jauh lebih baik daripada 7 anak laki-laki. Itu Alkitab yang bilang, saudara pelajari kitab Ruth. Karena sekalipun Ruth itu anak mantu, tetapi dia betul-betul memperhatikan Naomi sebagai ibu kandungnya. Dan saudara tahu, di balik penderitaan Naomi, Ruth melahirkan seorang anak yang bernama Obed. Siapakah Obed itu? Obed itu bapaknya Isai. Siapakah Isai itu? Isai itu bapaknya Daud. Berarti Ruth menikah dengan Boaz. Boaz memperanak Obed. Obed memperanak Isai. Dan Isai memperanak Daud. Penderitaan itu, di balik penderitaan Naomi, ada penghiburan. Karena melalui keturunan yang dihasilkan oleh Ruth adalah silsilah dari Sang Juru Selamat dunia. Katakan amin. Kalau Naomi tidak mengalami itu, saya yakin nama Ruth tidak tercatat dalam silsilah Tuhan kita Yesus Kristus. Tapi itu terjadi karena apa? Karena Tuhan punya rencana yang ini. Amin. Amin. Tapi terkadang kita itu mengeluh, bersungut-sungut, mulai menyalahkan keadaan, menyalahkan orang lain, menyalahkan diri sendiri, bahkan menyalahkan Tuhan. Ketika ada situasi keadaan yang menimpa kita, tidak sesuai yang kita harapkan. Tapi perhatikan baik-baik, kekasih Tuhan. Kalau di balik penderitaan yang dialami oleh Naomi adalah sukacita yang besar, maka kita pun yang percaya kepada Tuhan demikian. Amin. Katakan amin. Karena kita percaya bahwa
Tuhan yang kita sembah, Tuhan yang kita andalkan, Dia tidak akan membiarkan kita dalam keadaan terpuruk. Sekalipun kita mengalami penderitaan, kesusahan, dan lain sebagainya, hal itu akan disingkirkan Tuhan. Sehingga kita melihat kuasa perbuatan Tuhan ajaib dinyatakan dalam hidup kita. Amin. Katakan haleluya. Kita kembali kepada kisah bangsa Israel. Saya bacakan lagi dari 23. Sampailah mereka ke Mara, tetapi mereka tidak dapat meminum air yang di Mara itu, karena pahit rasanya. Itulah sebabnya dinamai orang tempat itu Mara. Makanya kalau ada yang marah-marah karena pahit rasanya, mungkin wajar juga ya kan? Haleluya. Kita kira-kira mangomel kusone kalau ada rasanya pahit sekali. Ya. Di sini dikatakan di ayat yang ke-24, lalu bersungut-sungutlah bangsa itu kepada Musa, kata mereka, apakah yang akan kami minum? Jadi wajar sebenarnya. Kalau menurut kita, menurut manusia ini wajar, betul? Kalau dong 3 hari jalan, su capek, su haus, dong butuh air. Tapi toh ketika mereka sampai ke tempat yang bernama Mara, ada air memang, tapi air rasanya apa? Pahit. Lalu bersungut-sungutlah bangsa itu kepada Musa, kata mereka, apa yang akan kami minum? Hanya sangat disayangkan bahwa bangsa Israel itu cepat melupakan perbuatan Tuhan yang besar. Padahal mereka sudah lihat dengan mata kepala 10 tula yang Tuhan buat di tengah-tengah Mesir. Betul? Mereka sudah melihat dengan mata kepala bahwa Tuhan bisa membelah itu laut Teberau. Sehingga mereka bisa melintasi laut sampai ke tempat tujuan mereka, kekasih Tuhan. Ketika hanya diperhadapkan dengan persoalan ini, mereka sudah melupakan Tuhan. Mereka tidak ingat bahwa perbuatan Tuhan yang besar itu selalu menyertai mereka. Sama seperti saudara dan saya. Pasti Tuhan menyertai, membela, menolong saudara dan saya. Apalagi kita sudah pernah mengalami perbuatan Tuhan yang besar. Amin. Saya yakin dengan kesaksian Ibu bahwa Ibu Bako mengalami sakit, bukan hanya sakit ini. Bagaimana dari usia kuliah, beliau sudah sakit dan sendiri bersaksi bahwa mujizat Tuhan terjadi. Maka kalau itu Tuhan, kalau di masa itu Tuhan lakukan, Tuhan kerjakan dengan perbuatan yang besar, maka kita percaya juga dengan pergumulan Ibu Bako sekarang ini mendatangkan kesembuhan. Amin. Katakan haleluya. Sekalipun memang kita tahu bahwa penderitaan fisik karena sakit yang dialami oleh Ibu Bako ini adalah sakit yang tidak sama dengan sakit batuk pilek. Amin. Katakan haleluya. Ini pergumulan yang besar, tetapi akan mendapatkan kemenangan yang besar. Amin. Ayat 25. Musa berseru-seru kepada Tuhan, dan Tuhan menunjukkan kepada sepotong kayu. Musa melemparkan kayu itu ke dalam air, lalu air itu menjadi manis. Di sanalah diberikan Tuhan ketetapan-ketetapan dan peraturan-peraturan kepada mereka. Dan di sanalah Tuhan mencoba mereka. Haleluya. Perhatikan baik-baik. Kalau bangsa Israel ini memutuskan sama seperti Musa ketika mereka ada dalam pergumulan tidak mendapatkan air, maka mereka harus seperti Musa berseru kepada siapa? Kepada Tuhan, bukan bersungut-sungut. Karena mereka sudah melihat perbuatan Tuhan yang besar, perbuatan Tuhan yang ajaib. Jadi seharus dan sebenarnya bangsa Israel itu harus berseru kepada Tuhan. Katakan amin. Ketika mereka berseru kepada Tuhan, kita percaya bahwa Tuhan pasti turun tangan. Amin. Saudara perhatikan, ketika Musa berseru kepada Tuhan, baru mendapatkan jawaban. Tapi sungutan bangsa Israel tidak mendapatkan jawaban. Betul? Karena Tuhan tidak menjawab sungutan. Tuhan menjawab seruan kita. Amen. Yang mau berseru kepada Tuhan, katakan saya. Jadi ketika ada pergumulan, persoalan yang datang menimpa kita, ingat, Tuhan hanya mendengar seruan, bukan sungutan.
Jadi ketika kita berseru, yakinlah bahwa Tuhan tidak pernah menutup telinganya. Dia akan mendengarkan seruan kita. Dan Alkitab berkata, tangannya bukan kurang panjang. Dia akan siap untuk menolong kita. Yang setuju, katakan haleluya. Makanya firman Tuhan berkata, Musa berseru-seru kepada Tuhan. Dan Tuhan menunjukkan kepadanya sepotong kayu. Kira-kira itu sepotong kayu itu dilihat oleh bangsa Israel atau tidak? Sudah pasti dilihat. Iya toh? Karena Musa tidak ambil itu sepotong kayu dari hutan. Ada di depan bangsa Israel. Tapi karena mereka bersungut, mereka tidak tahu bahwa solusinya ambil itu kayu lempar ke air yang pahit itu. Mengapa Musa tahu? Karena Musa berseru kepada Tuhan. Kita terkadang tidak tahu jawaban Tuhan karena apa? Karena kita bersungut. Tapi ketika kita bersuruh, yakinlah Tuhan pasti berbicara kepada kita. Amin. Itu sudah pasti kita semua. Yang percaya katakan amin. Dan di sini saudara dan saya perhatikan, Alkitab berkata, di sanalah Tuhan berikan, di sanalah diberikan Tuhan ketetapan-ketetapan dan peraturan-peraturan kepada mereka. Dan di sanalah Tuhan mencoba mereka. Jadi tahukah Bapak Ibu Saudara, bahwa Tuhan sedang menguji hati kita. Amin. Tuhan sedang menguji hati saudara dan saya. Sejauh mana kita itu percaya kepada Tuhan. Sejauh mana kita itu mematuhi Tuhan. Sejauh mana itu kita yakin kuasa Tuhan bekerja untuk menolong dan memberkati saudara dan saya. Kita baca lagi kekasih Tuhan di ayat yang ke-26. Firman-Nya, jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan apa yang benar di matanya dan memasang telingamu kepada perintah-perintahnya dan tetap mengikuti segala ketetapannya, maka aku tidak akan menimpa kepadamu penyakit manapun yang telah kutimpakan kepada orang Mesir, sebab aku Tuhanlah yang menyembuhkan engkau. Amin. Jadi bangsa Israel itu bebas dari penyakit, dari persoalan yang ditimpakan Tuhan kepada bangsa Mesir. Dengan satu catatan, mereka itu apa? Sungguh-sungguh mendengarkan suara Tuhan Allah dan mengikuti setiap ketetapan, peraturan, perintah yang sudah Tuhan tetapkan kepada bangsa Israel. Amin. Tetapi Alkitab juga berkata bahwa Dia adalah penyembuh kita. Dan kita percaya bahwa Tuhan yang kita andalkan juga adalah penyembuh. Amin. Tuhan adalah penyembuh saudara dan saya. Jika saudara dan saya mengalami sakit secara fisik, yakinlah Alkitab sudah berkata bahwa Tuhan yang menyembuhkan kita. Amin. Tuhan yang menyembuhkan saudara dan saya. Tuhan yang membebaskan kita dari sakit penyakit. Tuhan yang membebaskan kita dari penderitaan. Tuhan yang membebaskan kita dari setiap pergumulan hidup. Dan percayalah bahwa Tuhan kita hidup dan berkuasa. Ayat yang terakhir 27. Sesudah itu sampailah mereka di Elim. Di sana ada 12 mata air dan 70 pohon korma. Lalu berkemahlah mereka di sana di tepi air itu. Perhatikan baik-baik. Bangsa Israel tidak hanya menemukan sumber air. Amin. Bangsa Israel tidak hanya dicukupkan Tuhan untuk menghilangkan dahaga mereka. Tapi bangsa Israel menemukan berkelimpahan berkat yang Tuhan sudah sediakan kepada mereka. Yaitu di suatu tempat yang bernama Elim. Di Elim itu Tuhan siapkan atau Tuhan sediakan berapa sumber air? 12. Jadi 12 suku Israel itu menikmati sumber air dari Tuhan. Dan bukan saja sumber air. Alkitab berkata ada berapa pohon kekasih Tuhan? Pohon korma? 70 pohon korma. Orang Kupang bilang makan sampai bebengkok. Amin. Jadi di Elim itu berkat kelimpahan disiapkan Tuhan bagi bangsa Israel. Hanya bangsa Israel tidak tahu bagaimana proses Tuhan kepada mereka. Bahwa memang di Mara Tuhan izinkan mereka menemukan air, tapi air itu rasanya pahit.
Tetapi sesudah dari Mara ada Elim, yang Alkitab berkata Tuhan sediakan bagi mereka 12 sumber air. Mau pilih sumber air yang mana? Terserah. Iya toh? Mungkin juga ada air panas di situ. Mau bikin kopi terserah. Mau ABC ko, kopi jahe ko, kopi tugu buaya ko, silakan. Tapi soalnya tahu waktu itu harus jual kopi ke belum. Tapi bangsa Israel memang sehat-sehat karena doanya konsumsi air. Iya toh? Tapi bukan berarti kita yang konsumsi kopi juga tidak sehat. Pasti sehat juga toh. Semuanya tergantung dari kita. Amin. Haleluya. Perhatikan baik-baik, saya bacakan lagi bagi kita. Sesudah itu sampailah mereka di Elim. Di sana ada 12 mata air dan 70 pohon korma. Lalu bangsa Israel berkemah di situ karena dong tahu. Dong kalau berkemah di Elim, dong tinggal di Elim, dong buat kemah mereka di Elim, dong pasti hidup. Amin. Kenapa dong hidup? Karena di situ ada 12 mata air dan 70 pohon korma. Silakan minum, silakan makan, istirahat, tidur. Dan jangan hanya di situ saja, harus memuliakan Tuhan. Katakan amin. Dan saudara perhatikan bahwa di balik Mara ada Elim. Sesudah mendapatkan sumber air yang rasanya pahit, ada 12 sumber air yang dapat menyembuhkan mereka ketika mereka haus. Ketika mereka dahaga, sudah ada solusi, yaitu 12 sumber mata air yang Tuhan siapkan atau sediakan bagi bangsa Israel. Amin. Jadi kekasih Tuhan yang diberkati oleh Tuhan, ketika keadaan hidup yang kita alami tidak sesuai dengan yang kita harapkan, tetapi percayalah di balik daripada itu ada sukacita besar yang sudah Tuhan siapkan bagi saudara dan saya. Dan lihatlah pertolongan Tuhan itu indah pada waktunya. Amin. Kita aminkan firman Tuhan ini. Mari kita siapkan hati kita. Kita akan satu untuk mendoakan pergumulan Ibu Mary Marco, dan kita percaya kita terus melihat kesembuhan Tuhan.